Let's go. Kisah film ini dimulai dengan kita diperlihatkan sebuah keluarga dari seorang pria bernama Ben, yang dimana mereka berempat akan menginap di sebuah kabin untuk menikmati liburannya. Alright boys, get your stuff. Mereka mengisi waktunya dengan memancing ikan di sungai belakang kabinnya. Grab it. Malam pun tiba, mereka berempat pun berkumpul bersama di depan kabin, sembari menyalakan api unggun dan mendengarkan sebuah radio. Ben pun bercerita, jika dirinya pernah mendengar kabar dari seorang wanita yang dibunuh di hutan ini, karena telah mempelajari ilmu hitam, dan arwahnya pun bergentayangan, tetapi dirinya sama sekali tak percaya cerita itu sama sekali. Kemudian Ben pun sejenak akan buang air kecil terlebih dahulu. Ben pun buang air kecil di bawah pohon, tepat di bawah batu nisan kuburan, yang sama sekali tak ia sadari. Secara tiba-tiba, muncul seorang anak kecil yang mengatakan, jika Ben telah melakukan kesalahan, dan dia akan muncul untuk menghabisinya, lalu bocah itu langsung pergi meninggalkannya. Seketika itu, terdengar suara aneh di sekitar mereka. Kemudian, muncullah sesosok wanita di hadapannya. Tetapi tak selesai begitu saja. I think she's dead. Mereka pun langsung masuk ke dalam kabinnya, namun Ben pun tiba-tiba dirasuki oleh wanita tersebut, dan mulai melakukan penyerangan. Elizabeth! Sementara Elizabeth sendiri terus berlari dan bersembunyi dari kejaran Ben. Elizabeth! Elizabeth, come on. Di saat Ben lengah, Elizabeth pun langsung menyerang Ben dari belakang dengan kapaknya, hingga membuat Ben pun tumbang. Sadar dengan kesalahannya, ia pun akhirnya memilih bundir dengan senjatanya, dan langsung tumbang seketika itu juga. Dan cerita utama pun dimulai, yang berlatarkan 50 tahun kemudian, kita diperlihatkan dengan sekelompok remaja yang terdiri dari Lizzie, Sarah, Brad, dan David, yang mereka saat ini sedang menikmati liburan musim panasnya dengan berenang bersama di rumahnya Lizzie, yang sebenarnya cukup membosankan. Kemudian datanglah teman mereka lagi yang bernama Casey dan Logan, dan Casey pun membahas rencana mereka untuk berlibur di sebuah kabin di tengah hutan. Awalnya Brad sendiri sedikit menolaknya, karena menurutnya cukup berbahaya untuk berlibur di dalam hutan. Namun Casey merayunya, bahwa semua pasti akan berjalan baik-baik saja, dan tak perlu melakukan hal lain selain liburan. Akhirnya Brad pun menyetujuinya, beserta kawan-kawan lainnya juga mendukungnya. Singkat cerita, mereka berenam pun mulai bersiap-siap melakukan perjalanannya itu dengan mobilnya, dan tak lupa membawa perbekalan mereka masing-masing. Perjalanan yang mereka tuju sangat jauh, dan memakan waktu yang cukup lama. I heard you got caught getting a Friend started. It's true. So dying. Bersamaan dengan melintasnya mobil mereka, terdapat seorang wanita yang bernama Kathy, yang saat ini sedang asyik melakukan jogging di pinggir jalanan ini. Di saat itu, sebuah mobil melintas, yang dikemudikan oleh seorang pria, yang bertanya tentang keberadaan anaknya yang hilang di daerah ini hingga kemarin. Namun Kathy tak mengetahuinya, dan pria itu pun kembali ke mobilnya. Kathy masih terus melanjutkan joggingnya itu, hingga dirinya masuk ke dalam hutan. Di saat dirinya sedang membenarkan tali sepatunya, terdengar suara burung-burung yang tampak sangat ketakutan, dan seketika itu, kembali ke rombongan para remaja tadi, yang masih terus melajukan mobilnya. Tepat saat itu, di depannya terdapat polisi yang sedang memasang garis polisi di tengah jalan. Polisi tersebut sedang mengusut kasus kecelakaan di daerah tersebut, dan menyuruh mereka untuk tetap berhati-hati melakukan perjalanannya. Tak lama, mereka telah tiba di sebuah kabin, yang benar-benar berada di tempat terpencil di dalam hutan. Kedatangan mereka pun disambut oleh pemilik kabin ini bernama Collins secara tiba-tiba, dan Casey pun memperkenalkan dirinya yang sebelumnya telah memesan kabin ini.
Di sini Collins memberikan dua larangan yang harus dihindari mereka, yakni tetap menjaga kebersihan kabin ini, dan juga jangan pernah mendekati kuburan di sekitar kabin ini. Meskipun tampak begitu merinding, Casey pun menyetujui aturannya itu. Namun baru ditinggal menoleh sebentar, tiba-tiba Collins menghilang dari tempatnya. Mereka semua pun langsung masuk ke dalam kabin ini, yang menurut mereka sangat nyaman, bahkan sudah tersedia beberapa minuman di dalamnya. Namun Casey sendiri tetap merasa cukup aneh dengan Collins, yang membuatnya sedikit merinding. Tanpa mempedulikan keanehan itu, mereka semua pun tetap kompak melakukan pesta liburan akhir pekannya di kabin ini. Agar mereka semua tetap fokus dengan liburannya ini, Casey menyuruh mereka untuk mengumpulkan semua ponselnya di dalam kantong kresek. I'm just ready to party. Thank you. They use strong drink. Malam pun tiba, mereka akan memulai pestanya berkumpul di depan halaman kabinnya, sembari membuat daging barbecue, dan bermain-main juga. Ready? Open wide. Make me think of my uncle. Di tengah kemeriahannya itu, Casey tiba-tiba kebelet buang air kecil, dan ia pun langsung meninggalkan mereka sejenak. Ia pun buang air kecil di dekat pohon, namun ia mulai menyadari, jika dirinya buang air kecil tepat di atas kuburan. Lalu muncullah Collins secara tiba-tiba, dan langsung membentaknya untuk pergi dari sini. Casey sejenak mengejarnya untuk meminta maaf, namun Collins tiba-tiba langsung menghilang dari tempatnya. Di sisi lain, Sarah akan kembali ke kamarnya, dan seketika itu, ia melihat sebuah foto seorang wanita yang terpajang di depannya. Kemudian David pun datang mengejutkannya, yang tingkahnya itu, tak sengaja menyenggol foto itu hingga terjatuh. Mereka juga melihat buku yang tampak sudah tua di sana, dan setelah diperiksa, buku itu berisi catatan harian dan sebuah mantra sihir. Untuk itu, David pun akan mencoba menunjukkan bukunya pada kawan-kawannya. Di hadapan mereka semua, David langsung membacakan isi dari buku tersebut. Though I long to be, take thine eyes to check this out. Karena menurutnya isi buku itu sama sekali tak menarik, maka David pun langsung membuang buku itu pada api unggun, hingga mulai terbakarlah buku tersebut. Sarah cukup panik dengan tindakan David itu, namun David menjelaskan, jika buku itu hanya berisi sebuah ritual sihir, yang baginya itu sangat tak nyata. Begitu juga dengan lainnya, yang sama sekali tak percaya dengan hal mistis tersebut. Lalu seketika itu, mereka mendengar suara teriakan wanita yang cukup aneh di sekitar hutan ini. Namun makin lama, teriakan wanita itu makin terdengar jelas, sehingga mereka semua memilih untuk kembali ke kabinnya. Lalu tiba-tiba, Are you okay? What's up? What's up? mereka benar-benar tak paham, apa yang sebenarnya yang telah terjadi dengan tempat ini. Mereka pun saling berdebat dengan masalah itu, namun Sarah sendiri cukup yakin, jika terdapat seseorang atau mungkin Collins, yang sedang mempermainkan mereka semua, dan oleh karena itu, dirinya berencana akan melaporkan ini pada polisi. Did you guys see anything? He's only a complete psycho would be out here. I agree. Saat Casey akan mengambil ponsel mereka, tiba-tiba ponsel tersebut telah menghilang dari tempat Casey meletakkannya. Suasana pun makin mencekam, ketika mereka mendengar suara teriakan dari wanita itu kembali, sekaligus suara ketukan keras dari pintu kabin ini. Tanpa mereka sadari, terdapat sesosok aneh yang mengintipnya dari belakang. Dengan memberanikan diri, Brad mencoba membuka pintu itu, dengan membawa pisau di tangannya. What the fuck? Tetapi tak ada satupun di sana. Kejadian aneh itu benar-benar membuat mereka semua cukup ketakutan, hingga akhirnya, mereka pun memutuskan untuk pergi meninggalkan kabin ini secepatnya. Namun lagi-lagi, Brad yang akan menghidupkan mobilnya, tiba-tiba mobilnya itu juga tak mau menyala. Can't we just jumpstart it or something? Tak ada pilihan lain, mereka pun kembali masuk ke dalam kabinnya, dan mengunci pintu jendelanya rapat-rapat, dan menunggunya hingga esok hari. Agar tetap saling bersama, mereka semua tidur di ruang tengah. Di saat mereka semua sedang tidur dengan nyenyak, muncullah sesosok hantu wanita di hadapan mereka semua, dengan perilaku yang mengerikan.
Lizzie sendiri sekilas di dalam mimpinya, melihat sesosok wanita yang digantung di sebuah pohon, dan akhirnya tumbang seketika. What's up, girl? You've been Thanks, it's I alright. saw. Lizzie pun memberitahu tentang mimpinya itu pada kawan-kawannya. Namun mereka justru menasehatinya, bahwa itu hanyalah sebuah mimpi, dan sama sekali tak nyata. Kemudian Lizzie keluar rumahnya, dan menunjukkan pohon yang dimana wanita tersebut digantung. Ia juga melihat sebuah batu nisan yang bertuliskan Victoria, yang menurutnya, wanita tersebut bernama Victoria, dan wanita itu juga mungkin dulunya tinggal di kabin ini. Namun mereka masih sedikit tak mempercayai dengan perkataan Lizzie, dan Lizzie pun tetap meyakinkan mereka, bahwa apa yang muncul di dalam mimpinya ini benar-benar nyata. By the time we got back last night, it was, guys, this shit is real. Fucking house, I'm telling you. Malam harinya, mereka pun kembali masuk ke dalam kabinnya, untuk kembali mencari ponsel mereka. Tetapi lagi-lagi, mereka mendengar kembali suara teriakan wanita seperti sebelumnya, dan sesuatu yang aneh pun mulai terjadi. Holy shit. Kejadian mengerikan itu, membuat mereka semua bergegas kembali menuju ke mobilnya. Tetapi mobilnya itu masih saja sulit dihidupkan. Namun teror dari hantu itu masih terus berlanjut, dan mereka pun langsung keluar dari mobilnya. Brad berencana mengajak mereka untuk kembali masuk ke dalam kabinnya, dan mengunci rapat-rapat pintu jendelanya, dan esoknya mereka segera pergi mencari bantuan. Namun Lizzie menolak untuk kembali masuk ke dalam kabin berhantu itu lagi, dan ia pun memilih untuk pergi meninggalkan kabin ini dengan berjalan kaki. Logan pun menyusul Lizzie, namun bukan untuk mencegahnya, tetapi ia juga akan menemaninya untuk pergi bersamanya. Lalu wanita itu kembali muncul dari belakang, dan mereka berdua pun segera berlari menjauh darinya. Mereka pun berhenti berlari, setelah dirasa telah aman. Namun seketika itu, kembali pada kabin, yang saat ini Brad dan lainnya memilih tetap untuk berada di sini. Lalu Brad melihat Casey yang tampak kebingungan, mencari ponselnya yang masih belum ditemukan. What are you doing? Gotta be here somewhere. Not crazy. They weird. Brad pun menenangkannya, namun Casey tetap yakin, bahwa ia benar-benar meletakkan ponsel mereka di lemari dapur. Di sisi lain, Sarah yang juga ikut membantu mencari ponselnya, tanpa ia sadari, wanita itu kembali muncul dari belakang, dan langsung merasukinya. Casey dan Brad pun kembali ke kamarnya. Lagi-lagi, mereka kembali mendengar teriakan dari wanita, lalu sosok hantu itu kembali menerornya. Sarah yang pikirannya telah dikendalikan oleh hantu tersebut, mulai melakukan perlawanan pada mereka berdua. Stop. Oh shit. Hantu itu pun mengepung Casey, dan dia pun langsung mendorong Casey hingga keluar jendela. Brad pun terbangun dari pingsannya, lalu Sarah yang telah tersadarkan pun menghampiri Brad. Namun Brad yang menganggap Sarah masih kerasukan, ia pun mulai melakukan perlawanan dengan pisaunya. Tanpa menyadari dengan kesalahannya itu, Brad pun keluar untuk menolong Casey, dan meninggalkan Sarah begitu saja. Brad pun melihat Casey yang tergeletak di lantai dalam kondisi terluka. Namun seketika itu, Casey pun tiba-tiba bangkit, yang dirinya telah dikontrol oleh hantu tersebut. Baby. Di sisi lain, Logan telah terbangun dari pingsannya, dan menghampiri Lizzie yang telah tak bernyawa, akibat siksaan dari hantu tersebut. Dari kejauhan, terdapat mobil yang melintas, dan Logan mencoba untuk memanggilnya. Namun dari belakang, hantu itu kembali muncul. Jesus, son. Pria yang menabraknya pun bertanggung jawab, sehingga dia pun langsung meninggalkannya untuk melaporkan ini pada polisi.
Kembali pada Casey, yang pikirannya masih dikendalikan oleh hantu itu, dia pun menuntun Casey untuk melakukan bundir dengan talinya. Akhirnya mereka semua pun tumbang, yang memang semua berawal dari kesalahan Casey yang tak sengaja buang air kecil di atas kuburan. Jadi di balik cerita sosok hantu wanita yang meneror mereka, yang dulunya merupakan seorang wanita yang bernama Victoria, yang gemar menuliskan kisah kehidupannya di buku hariannya. Namun dirinya sendiri yang memang jomblo, sangat membenci melihat sebuah pasangan bermesraan di hadapannya, yang membuatnya sangat iri. Dengan begitulah, Victoria langsung menculik mereka, dengan bantuan ritual sesatnya yang telah ia pelajari secara diam-diam, dan mulai menyiksa pasangan tersebut. Kabar tersebut pun terdengar oleh warga di kampungnya, sehingga mereka semua pun langsung berencana menghukum Matoy Victoria, yang memang di kampungnya melarang keras siapapun yang mempelajari sihir sesat. Lalu Collins yang merupakan adiknya, memohon pimpinan desanya untuk mengampuni kesalahan kakaknya. Namun pimpinannya itu menolak hal itu. Dan Collins harus melihat kematian kakaknya di depan matanya. Kembali ke masa sekarang, yang dimana pria itu telah kembali ke lokasi bersama dengan polisi. Namun anehnya, jasad Logan dan Lizzie telah menghilang dari tempat ini. Pria itu menjelaskan kejadian sebenarnya, dan polisi itu pun menyuruhnya untuk menunggunya di dalam mobilnya sejenak. Lalu sekelompok polisi tersebut pun mulai melakukan pencarian jasad mereka. Beberapa menit mereka mencari, namun tetap tak ada siapapun tanda-tanda dari jasad mereka, sehingga polisi itu pun memutuskan untuk menghentikan pencariannya. Jadi itulah semua penyebab yang terjadi dari tragedi ini, yang hingga sekarang, Collins tetap terus setia menjaga kuburan kakaknya, dan mengutuk siapapun yang berani berbuat buruk pada kuburan kakaknya. Di esok harinya, terdapat seorang remaja, yang dimana dirinya berencana mengajak ibunya untuk liburan akhir pekan di sebuah kabin, yang tak lain, itu adalah kabin milik Collins, yang artinya kutukan itu akan terus berlanjut pada para korban-korban selanjutnya, dan berakhirlah film ini. Terima kasih sudah menonton alur cerita film ini yang berjudul Fear Cabin The Last Weekend of Summer. Tulis komentarmu tentang video ini. Jika suka dengan video ini, klik like, share, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi video terbaru selanjutnya, dan semoga kalian semua diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya selalu.